Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Kembali lagi ya, aku bisa share kegiatan aku di pagi hari. Aku mau masak untuk akhir bulan ini. Aku cukup-cukupin budgetnya ya. Jadi aku punya uang 5.000 tapi tetap pengen masak enak gitu. Jadi pengen tahu apa yang aku masak dan kegiatan apa aja yang aku lakukan sebagai ibu rumah tangga di desa. Tonton terus sampai akhir, jangan skip-skip ya. Pagi ini aku mau masak tempe aja ya. Tempenya dikeringin tapi pakai cabai pokoknya mah supaya lebih awet gitu ya. Untuk tempe biasanya nggak aku tepungin, biasanya di kayak giniin. Tapi ini tempenya aku goreng kering aja supaya bisa dibawa buat bekal sekolah. Emang beda-beda ya kalau misalnya anak-anak yang lain kalau ke sekolah bekal itu bawanya ayam, bawanya telur. Tapi aku bawanya tempe. Alhamdulillah anakku nggak rewel, apa aja yang dimasak sama emaknya dia ikut makan dan nggak pilih-pilih makanan. Makasih buat teman-teman yang udah mampir ke channel Sederhana Ibu Rumah Tangga. Lagi ngapain nih nonton video aku sekarang jarang-jarang upload ya. Paling aku uploadnya pas sore hari, mungkin pada pulang dari kerjaan atau lagi rebahan istirahat dari aktivitas ibu rumah tangga. Makasih, mudah-mudahan terhibur ya. Nah, ini si tempenya udah aku bumbuin, tinggal aku tambahin kecap. Kalau tempe yang kayak gini itu bakalan awet ya Bunda. Jarang untuk diangetinnya, jadi jarang-jarang. Nggak usah diangetin malah bisa, karena ini kering banget. Bisa dimasukin ke dalam toples, bisa dimakan kapan aja, juga bisa disimpan di kulkas. Pokoknya nama kalau misalnya lagi malas bisa disimpan, kalau masaknya banyak bisa dimakan nanti-nanti ya. Jadi lebih awet gitu. Ini aku masukin ke dalam wadah dulu. Hasilnya lumayan banyak. Ini satu mangkok penuh. Bisa buat untuk bekal si kakak sama Pak Su. Pokoknya sekalian ya. Kalau aku masak itu paling yang beda untuk anakku yang baru masuk PAUD. Sekarang menuju akhir bulan ya, jadi budget keuangan itu minimalis banget, tapi aku pengen tetap mau nyediin masakan. Jadi di rumah harus tetap ada masakan walaupun keuangan sedang menipis. Untungnya ada tetangga yang ngasih pepaya muda kayak gini. Biasanya kalau nggak dipakein santan, aku pakai untuk bikin sayur asam gitu pakai pepaya ya. Tapi untuk kali ini aku mau tumis aja. Jadi menu andalannya baru gitu, tahu enak atau enggak. Mudah-mudahan sih enak ya. Untuk pepayanya aku potong-potong dulu lalu diiris-iris supaya jadinya cepat matang gitu ya, karena ini lumayan keras kalau misal potongannya gede-gede. Kemarin baru aku masak pepaya muda kayak gini dijadiin sayur asam gitu, dicampur sama jagung muda, rasanya lebih enak. Tapi untuk kali ini mau ditumis aja kayak tumis labu siam gitu. Nah, ini di dalamnya agak sedikit merah ya, jadi kayaknya mau matang gitu, tapi rasanya tetap tawar gitu, nggak ada manis-manisnya. Ini pepaya kampung ya, jadi sering banget dipakai masak. Kemarin tuh ada yang nawarin, mau nggak nih ketupat pepaya buat dimasak. Kalau anak muda mungkin dipakai buat itu ya, buat ngerujak gitu ya. Tapi karena aku nggak ada buat makan, jadi aku mau masak aja. Kalau di tempat Bunda biasanya ini disebut kates katanya ya, karena teman YouTube konten kreator aku kan banyak di luar Pulau Jawa, katanya ini namanya kates, bener nggak sih? Nah, ini aku mau parut-parut supaya jadinya lebih matangnya lebih cepat gitu. Biasanya pas waktu hari raya biasanya ini aku pakai sayur santan ya, jadi buat campuran untuk masak, untuk makan kentang untuk makan ketupat gitu ya. Biasanya kalau orang Betawi mah suka pakai sayur gitu, sayur santan gitu. Ini aku mau tumis aja karena bumbunya juga minimalis banget, cuman pakai bawang merah, bawang putih sama cabai merah. Ini lumayan lah rasanya daripada nggak ada buat makan gitu ya. Alhamdulillah, kalau misalnya jadi IRT itu harus putar otak supaya tetap bisa masak walaupun keuangan kita lagi minimalis banget. Jadi aku cukup-cupin gitu supaya bisa buat ongkos kakak, buat ongkos adik, tapi kita tetap bisa masak gitu ya, walaupun masakannya sederhana, yang penting mah sehat. Ini semuanya aku iris dulu, nantinya mau aku tumis.
Ini bumbunya mau aku tumis dulu, cuman diiris-iris doang, tapi kayak minimalis kayak gini itu si adek alhamdulillah suka ya. Jadi ini kita tumis aja bumbunya sampai harum supaya nggak bau langu gitu. Dipakein cabai merah sedikit supaya nggak terlalu pedas karena anak-anakku mau makan juga. Biasanya kalau misalnya akhir bulan kalau nggak makan telur gitu, sekarang kan anakku udah mulai bosan makan telur. Jadi aku mau kasih sayuran aja supaya jadinya lebih sehat gitu, supaya nggak terlalu panas dalam gitu bunda. Nah lanjut aku tambahin bumbu, digodok sampai matang aja. Sebenarnya ini paling enak kalau si airnya itu nggak terlalu banyak, jadi mencak-mencak gitu ya. Kalau misalnya airnya kebanyakan jadi kayak sayur godog gitu ya. Nah ini kita biarin sampai si pepayanya itu matang. Nah ini udah mulai ngegoplak gitu, tinggal kita masukin ke dalam mangkok. Masakan sederhana tapi alhamdulillah dinikmatin ya. Ini dapat mangkok gede cukup untuk sampai siang. Jadi alhamdulillah untuk kali ini menu makanku cuma modal 10.000 kayaknya ya. Tempe itu 2 papan 10.000. Kalau ini kan dapat dari tetangga jadi gratis gitu. Alhamdulillah masih bisa masak dengan budget uang 10.000. Setelah aku beres masak, lanjut aku mau cuci pakaiannya. Ini aku ngambil airnya pakai ember supaya lebih cepet aja ya. Kalau misalnya langsung pakai air langsung dimasukin ke situ, aku nggak punya buat saluran yang masukinnya kayak selang gitu ya bunda. Jadi aku mau masukin manual aja karena aku orangnya nggak sabaran, jadi mau aku masukin aja di ember gitu. Nah ini si mesin cucinya biasanya aku keluarin pas waktu mau cuci aja. Kalau misalnya udah beres nyuci, si mesin cucinya dimasukin ke dalam supaya lebih awet gitu bunda, tak nggak kena terus sinar matahari. Biasanya kalau kena terus sinar matahari, si mesin cucinya itu akan berubah warna, jadinya jadi cepet rapuh gitu karena kepanasan. Nah ini kita mau rendam pakaiannya, udah dimasukin. Sebelumnya kan biasanya aku rendam dulu, tapi sekarang langsung aja karena kemarin mesin cucinya udah dibenerin sama Pak Su ya, dibenerin alhamdulillah, nggak usah beli yang baru, cuman dibenerin diganti panbelnya aja. Jadi kalau misalnya bunda punya mesin cuci yang agak sedikit macet, ganti aja dalamannya bunda, gak usah beli yang baru. Yang penting bisa diganti spare partnya di dalamnya, jadi lebih murah gitu. Aku juga kemarin cuman beli 30.000 buat ganti panbelnya. Sekarang muternya kayak baru lagi, cepat lagi, kenceng lagi, jadi nyuci pakaian bersih walaupun gak usah direndam dulu. Lanjut aku mau beresin kamar yang beres ini karena tadi si Ade tiduran pas waktu pulang dari sekolah, dia malah langsung tiduran sambil main HP. Otomatis ini si kamar berantakan banget, jadi aku mau rapihin dulu sebelum nanti pas pulang dari pabrik gitu ya. Kalau misalnya pulang ke rumah keadaan rumah berantakan, kasihan banget ya, udah capek lihat keadaan rumah berantakan, jadinya gimana gitu. Tadi aku mau beresin dulu mumpung gak ada kerjaan lagi, kan kemarin udah beres mungkusin snack, kalau sekarang lagi bebas gitu. Apalagi kan kalau hari Jumat Sabtu itu nggak, hari Sabtu Minggu kan libur, nggak nganterin sekolah gitu. Jadi aku mau beres-beresin rumah dulu. Ini kasur biasanya kemarin baru aku jemur ya, jadi sekarang mah paling jemurnya 2 minggu sekali, itu juga pas waktu hari Jumat dan hari Sabtu dan Minggu. Karena kalau hari biasa aku pulang dari sekolah sekitar jam 11, jadi udah kecapean juga. Kalau misalnya udah dikeluarin itu si kasurnya, takutnya walaupun sekarang bukan musim hujan, takutnya ngedadak hujan gitu. Jadi aku jarang banget jemur pakaian sekarang ya. Lanjut aku mau lap-lap dulu supaya kelihatan lebih bersih aja ya. Kalau misalnya sapu-sapu lebih baik dilap-lap dulu supaya kelihatan lebih udah bersih gitu. Kalau misalnya sapu-sapu bagian bawah, bagian atasnya belum dibersihin, jadi nggak kelihatan udah diberesin gitu. Nah ini bagian kolongnya mau aku sapuin. Setelah disapuin semuanya, nanti akhirnya aku juga mau ngepel gitu. Sekarang mah jarang banget aku pagi-pagi ngepel karena sibuk juga. Sibuknya kita nyiapin bekal untuk anak-anak, untuk Pasu semuanya. Pokoknya mah kan bawa nasi semua ya, jadi lebih
banyak kerjaan kita. Takutnya kalau misalnya nggak bawa nasi, kan si kakak pulangnya sampai sore. Nah, nantinya dia bakalan sakit kalau misalnya makan kayak yang di kantin gitu, kata kayak seblak gitu kan pedes. Kalau misalnya perutnya kosong belum diisi sama nasi itu takutnya kena penyakit lambung. Nah, ini kita mau sapuin bagian kamar yang satu lagi. Inilah kegiatan aku kalau misalnya lagi libur nganterin sekolah atau kegiatan pas waktu sore hari gitu, walaupun badan capek mau gimana lagi harus diberesin. Karena kalau misalnya dibiarin berantakan takutnya nanti ada tamu gitu ya, malu ya datang ke rumah kita pas waktu lihat rumah itu lagi berantakan. Setelah kita sapu-sapu bagian dalam, kita lanjut mau nyapuin bagian luar ya. Di bagian luar sekarang mah itu sih daun-daunan pada rontok karena mungkin nggak hujan-hujan sekarang ya. Jadi pada rontok itu sih daun-daun jeruknya. Jadi aku mau sapuin walaupun tipis-tipis aja, nggak terlalu banyak banget berantakan, karena di rumahku kan kalau misalnya ada makanan langsung dimasukin ke tempat sampah, jadi anak-anakku jarang banget buang sampah sembarangan, jadi nggak terlalu repot kalau beresin si halaman rumah, jadi nggak terlalu berantakan. Nah, inilah kegiatan aku. Makasih udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Jangan lupa nonton video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.